Baiklah, para pembelajar sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang direct and indirect speech. Ya. Direct and indirect speech ya sering sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik secara langsung ataupun tak langsung. Dalam pertemuan kali ini, ya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada direct speech, yaitu kalimat langsung. Nah, dalam kalimat langsung itu, ya, yang merupakan petikan langsung dari seorang pembicara. Yang kedua, yaitu it is always placed between two quotation mark. Dia selalu ditempatkan ya di antara dua tanda petik. Ya, dia juga selalu didahului oleh huruf kapital. Ya. Kemudian juga kita lihat ciri-ciri yang lain. Di situ ada colon, titik dua dalam bahasa Indonesia, kemudian ada koma yang ditempatkan ya sebelum ya kalimat langsung itu, ya, bila kalimat ya pengantarnya atau posisi kata kerja pengantarnya itu terletak di depan. Ya. Selain itu, ya, koma ditempatkan setelah kalimat langsung bila mana posisi daripada kalimat atau kata kerja pengantarnya itu ditempatkan di antara ya kalimat ya langsung tersebut, ya, setelah atau di antara kalimat langsung tersebut. Kemudian penggunaan tanda baca seperti exclamation mark atau tanda seru, question mark, ya, tanda tanya, that point type of sentence of direct speech yang menunjukkan ya tipe daripada kalimat langsung tersebut tidak mengalami perubahan. Ya, contoh kita lihat bisa di sini, ya, where do you live? Ya, ini ada ya question mark, ya, she ask, ya, berarti tetap, ya, tanda tanyanya tetap. My mother says to my sister, wash your hand. Ya, ini exclamation mark, yaitu kalimat perintah tetap di sini, ya. Kemudian she yelled at me, don't have the door open. Ya, ini juga ya perintah yang berupa larangan, ya. Ini tetap kita menulisnya di sini. Ya, selanjutnya yang kita akan bahas di sini, ya, yaitu adalah kalimat tidak langsung yang disebut dengan indirect speech, atau juga bisa dikatakan ya a reported speech. It retells one stock or idea. Ya, dia menyampaikan kembali ya pembicaraan seseorang atau ide seseorang. Ya. It undergoes the modification. Dan kalimat tidak langsung ini ya mengalami perubahan tertentu, ya, baik itu nanti di dalam subjeknya, kemudian kata kerjanya, atau kata keterangannya, dia akan mengalami perubahan, ya, termasuk di sini yang mengalami perubahan yaitu tensesnya yang berhubungan dengan ya kata kerja itu sendiri, karena ya waktunya yang berbeda.
atau perbedaan waktu. Selanjutnya ya, kita mengenal bahwa kalimat tidak langsung ini memiliki 3 jenis, ya. Yang pertama yaitu imperatif, yang kedua deklaratif, yang ketiga adalah interrogatif. Ya, kita akan bahas satu persatu, ya. Di sini yaitu yang pertama yaitu imperatif, yang merupakan perintah, ya. Ya, atau di sini juga dikatakan request, permohonan. The reported, ya, is a command, ya. Jadi kalimat tak langsung yang berupa kalimat laporan bisa dikatakan ini adalah sebuah perintah. Because of a command, karena perintah tersebut maka ya tidak diketahui subjeknya. Ya, tidak disebutkan. The verb in indirect imperative does not change. Dan kata kerja yang ada di dalam kalimat ya langsungnya itu ya tidak mengalami perubahan. Kemudian kalimat imperatif yang mengandung kata kerja pertama, seperti kita lihat ya beberapa contoh, go, sleep, open, dan lain sebagainya, maka di dalam kalimat tidak langsungnya dia akan didahului oleh to infinitive. Misal tadi kata go ya akan diawali dengan to menjadi to go, sleep menjadi to sleep, open menjadi to open. Ya. It also has a non-verb. Ya. Juga kalimat tidak langsung ini memiliki ya kata yang tidak menggunakan kata kerja, maka ya kalimat ya tidak langsungnya yang berupa perintah ini didahului oleh be. Ya, manakala yang mengikutinya itu adalah kata sifat atau kata keterangan, seperti misalnya be quiet, be happy, be here. Sehingga di dalam kalimat tidak langsungnya maka akan menjadi be itu menjadi be quiet menjadi to be quiet, be happy menjadi to be happy, be here akan menjadi to be here. Ya, kita lihat di sini, kita akan membandingkan antara kalimat aktif dan ya kalimat langsung yang berupa kalimat ya yang menggunakan imperatif atau kata kerja pertama dengan kalimat tidak langsung ya dari kata kerja pertama yang digunakan di dalam kalimat langsungnya. Lihat contoh di sini. She said, dia berkata ya go away. Ya. Maka ini akan menjadi ya she told me to go away atau she ordered her to go away. Ya, ini tergantung, bisa kita menggunakan told, bisa menggunakan order, dan siapa yang diperintahkan itu ya bisa me, bisa her, bisa him, ya bisa mereka, them, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita menambahkan to ya sebelum go itu sendiri. Selanjutnya contoh lain, come here, she said. Ya. Kesini ya, ya dia berkata. Ya, maka akan menjadi she asks him to come there. Ya, ini ada perubahan lagi. Ya, yaitu kata yang merupakan verb di sini. Ya. Berubah menjadi there juga ya.
Kemudian she commanded them to come there. Oke. Lihat yang tidak menggunakan kata kerja di sini. I said be quiet. Ya. Menjadi I beg us to be quiet. I suggested the children to be quiet. Be quiet, she yelled at the children. Yeah. She ordered the children to be quiet. She begged, be happy. She want to be happy. Ya, jadi kalau ada kata sifat, ya, kemudian juga ada ya kata keterangan yang mengikuti langsung, maka ya be itu harus diawali dengan to di sini. Ya. Selanjutnya, please help me, she told him, akan menjadi she asked him to help. Ya, me ini karena berubah menjadi her karena ya ini kalimat langsungnya subjeknya ya she ya. Hingga me ini berubah menjadi him. Selanjutnya ya kita akan melihat ya ada juga kalimat yang berupa imperatif larangan. She said don't go away akan menjadi she told me not to go away. Ya, kata don't ini ya akan menjadi not. Ya. Kemudian go menjadi to go. Ya. Contoh lain ya yang bisa berubah akan menjadi ya she ordered her not to go away. Ya, ini ya kalimat yang ada di awalnya bisa told, bisa order di sini ya. Kemudian don't come here, she said menjadi she asked him not to come there. Ya, she commanded them not to come there. Yang ada perubahan pada itu. Kemudian I said don't be noisy. I beg us not to be noisy. Suggested the children not to be noisy. Ya, menjadi not, kalau don't menjadi not to be. B-nya ini ya karena ada kata sifat ya tetap kita akan menambahkan ya not to be noisy. Okay, she begged don't be lazy. She warned us not to be lazy. Don't be lazy, she said to Layla. She advised Layla not to be lazy. Don't worry about it, she said to him. She told him not to worry about it. Oke, di dalam ya kalimat yang kedua yaitu ada deklaratif atau statement. Di dalam ya kalimat tidak langsung yang berupa statement ini ya ada beberapa perubahan. Yang pertama kita bisa lihat perubahan yang terjadi yaitu ya pronoun atau kata ganti ya orangnya dan juga possessive adjektifnya akan mengalami ya perubahan juga. Ya kita lihat orang yang mengatakan I ya akan berubah menjadi he ya pada subjek. I di dalam kalimat langsungnya akan berubah menjadi she ya atau he ya bisa saja itu. Kemudian you bisa menjadi me, he, she, them, I, him, dan her. My ya ini possessive adjective akan berubah menjadi ya his atau her. Our akan menjadi their, our. Kemudian your bisa menjadi my, his, atau her. Perubahan yang lain juga di dalam deklaratif ya atau statement, jenis statement ini pada kalimat tidak langsung dia akan ya mengalami perubahan juga di dalam keterangan waktu dan tempat. Misal kita lihat now ya akan menjadi then di dalam kalimat tidak langsungnya. Today akan menjadi that day, tomorrow akan menjadi the next day, bisa juga the day after, bisa jadi the following day atau a day after. Kemudian kata next akan menjadi the blank 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 after, misalnya ya next week menjadi the week after atau the following week.
Ya, selanjutnya perubahan yang lain yang terjadi di dalam ya keterangan waktu dan tempat. Misalnya keterangan waktu last akan menjadi the blank 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 before, misalnya last week menjadi the week before atau the previous week atau the preceding week. Misalnya ago, misalnya 2 days ago menjadi ya 2 days before. Jadi blank blank tambah before. Atau ya 2 days earlier. Yesterday akan berubah menjadi the day before, ada the previous day atau the preceding day. Kemudian ada kata the day before yesterday akan menjadi 2 days before. Kemudian keterangan tempat here menjadi there, this menjadi that. Ya, ini yang menunjuk ya, kata keterangan penunjuk. This akan menjadi that, this ya pajama akan menjadi those. Ya, begitu juga di dalam kalimat indirect speech yang berupa deklaratif atau statement, tensesnya mengalami perubahan. Ya, yang karena perubahan dengan tenses yang jelas nanti kata kerjanya. Tenses tersebut ya, misalnya ya simple present tense atau present simple ya, atau present tense dia akan berubah menjadi past tense atau past simple. Present continuous tense menjadi past continuous tense. Present perfect menjadi past perfect. Present perfect continuous menjadi past perfect continuous. Ya. Kemudian kita lihat yang lain juga, tenses ya, future simple atau simple future menjadi past future, atau future tense menjadi past future tense, future continuous menjadi past future continuous, future perfect menjadi past future perfect, future perfect continuous menjadi past future perfect continuous. Past simple atau simple past menjadi past perfect, kemudian past continuous menjadi past perfect continuous, past perfect tetap menjadi past perfect. Kita lihat di sini, coba kita bandingkan ya, yaitu kata kerja yang ada pada tenses tadi atau yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, kita lihat misalnya verb 1 akan menjadi verb 2. Manakala di dalam kalimat langsungnya, katakanlah ya he said ya he says that I go menjadi he said that ya he went, seperti itu. Jadi satu menjadi verb 2 ya. Verb 2 akan berubah menjadi had ditambah ya verb 3. Misalnya she told me ya I went to Jakarta ya yesterday, misalnya gitu. Ini akan menjadi kata-kata went to Jakarta yesterday akan menjadi she told me that he atau she had gone to Jakarta ya the day before. Ya, kata is ya, bantu is ya, kata bantu kerja yang berupa is ini akan menjadi was, am akan menjadi was, are akan menjadi were, kata have akan berubah menjadi had, has menjadi sama had, kata kerja do akan berubah menjadi did ya, atau does menjadi did juga karena sama-sama simple present do dan does ini. Was dan were akan menjadi had been, karena been ya cenderung untuk memakai were ini manakala tidak ada kata kerjanya ya selain continuous tense atau past continuous tense. Kemudian did ini akan berubah menjadi had ditambah verb 3. Kemudian ya termasuk juga di dalam model can akan berubah menjadi could, may menjadi might, must menjadi had to, shall menjadi should, will akan menjadi would. Termasuk di sini ya ought to plus verb 1, ought to plus have ditambah verb 3. Could verb 1 menjadi could have plus verb 3 ya, atau been kalau tidak ada kata kerjanya ya ditambahkan menjadi might, verb 1 menjadi might have verb 3 atau might have been ya ditambah adjektif atau adverb belakang. Should plus verb 1 akan menjadi should have verb 3 atau should have been ya. Jelas maka been ini ya selain kata kerja bentuk ketiga atau past participle ini diikuti ya, kalau tidak ada diganti dengan been, kemudian diikuti adverb atau kata sifat misalnya.
Ya, selanjutnya would plus verb 1, would plus have tambah verb 3. Ya, di sini atau been kalau tidak ada kata kerja bentuk ketiganya. Kemudian mari kita lihat beberapa contoh ya dari kalimat dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Andy, I will go now menjadi Andy said that he would go then. Jadi yang mengalami perubahan tadi kita lihat yang mengatakan Andy, I di sini akan berubah menjadi ya Andy said that he I-nya menjadi he, will-nya akan menjadi would, ya go-nya tetap, now-nya yang berubah then. Rani, they love me. Ya, Rani told me that they love her. Ya, they love her akan mengalami perubahan ya, yaitu ya love ya, love her. Me akan berubah menjadi her di sini ya. I've been writing, Dina answer, jadi Dina answer that had been, she had been writing. Ya, mother, I was sick yesterday menjadi mother told that she had been sick the day before. Jadi was ini akan berubah menjadi had been ya, karena sick ini kata si. Kemudian terang waktunya berubah menjadi yesterday akan berubah menjadi the day before. Begitu juga dengan I di sini menjadi ya atau mengalami perubahan menjadi she. Ya, mother. Kemudian kata told ini bisa yang lain, bisa said dan lain sebagainya ya. Kemudian ya yang ketiga yaitu kalimat tidak langsung yang berupa kalimat tanya atau interrogatif. Ya, kalimat ya bertanya yang dalam bentuk interrogatif ini diawali biasanya dengan kata kerja bantu. Ya, when the question is preceded by auxiliary that needs yes, no answer, it will be used the conjunction if or whether. Ya, bila mana in indirect speech. Bila mana di dalam kalimat pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak itu, ya kita akan menggunakan kata penghubung if, ya, or whether yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah apakah, tidak diterjemahkan jika. Ini pun apakah terjemahan dalam bahasa Indonesia. The step how to make indirect speech, langkah bagaimana membuat kalimat tidak langsung itu. Jadi ya kalimat bertanya daripada indirect speech-nya itu pertama kali diubah menjadi suatu kalimat pernyataan, kemudian mengikuti aturan yang sebelumnya. Kita lihat di sini contoh, Dokter, ya, do you usually take a nap? Apakah kamu biasanya tidur siang sebentar? Pertama yang kita ubah, kita jadikan dia kalimat berupa statement. Berarti you, tidak usah pakai do, ya, karena statement you usually take a nap, ya, maka akan menjadi Doctor ask if whether I usually take a nap. Ini kalimat pengantarnya kebetulan dalam bentuk simple present sehingga tidak terjadi perubahan. Seandainya ini ask memakai ed di sini, maka akan terjadi perubahan dan sisi. Ya, kalau ditambah ed di sini bisa menjadi had taken dalam perubahannya. Oke, contoh lain, Mary, are you a student? Ya, pertama kita jadikan ya statement dia. You are a student. Ya, barulah kita ubah. Ya. Ratu asks if or whether, pilih salah satu, I was a student. Ya, karena tadi di awal bahwa simple present tense itu akan berubah menjadi past tense sekalipun dia tidak ada kata kerja, tapi kita menggunakan kata kerja bantu yang berupa to be di sini. Oke, selanjutnya yaitu ya kalimat tidak langsung. Contohnya di dalam
hal ini menggunakan ya model ya. May I borrow your car? Ya, preceded by WH question atau question with. Lihat ya, may I borrow your car? Pertama kita akan ubah menjadi afirmatif ya, atau statement menjadi I may borrow your car. Sehingga dari sinilah kita akan mengubah ya, kata tanya ya di dalam ya kalimat pertanyaannya dia akan berubah menjadi ya if ya atau whether untuk menggantikan ya kata kerja bantu yang digunakan baik itu do, did, does, ya have, had misalnya, will, shall dan lain sebagainya berfungsi sebagai kata tanya. Di situ kita gantikan dengan if atau whether. Contoh, John asked if he might borrow my car. Ya, ini may I borrow your car akan menjadi John ask if ya, he might ya borrow ya my car. Your car akan menjadi my car. John asks whether he might borrow my car. Sama. Kemudian yang didahului oleh kata tanya ya WH question, yaitu to form indirect speech dua question is firstly changed to be statement. Ya sama ya, pertanyaannya diubah menjadi ya statement. Ya pertanyaannya misalnya what, when, where, why, which, whom, etc. itu ya nanti akan digunakan sebagai kata penghubung. Kemudian ya contoh lain, misalnya Andi, how do you spell your name? It's specially changed to be you spell your name. Ya, sehingga akan menjadi ya Andi ask how, bagaimana, kita ambil karena WH question. Ya, you akan menjadi I ya. Andi asks how I spell your name menjadi my name. Ya, ini bentuk kedua yang digunakan. Contoh lain, Sophia, where can you keep your money safely? Pertama diubah menjadi ya can, ya you can, afirmatif ya. Pindahkan can-nya sini. You can keep your money safely. Ya. Maka di dalam kalimat tidak langsungnya nanti akan menjadi Sophia ask me, Sophia bertanya kepada saya, where I could keep my money safely, di mana saya bisa menyimpan uang saya dengan aman. Ini banyak sekali terjadi perubahan. Di sini kita lihat ya, ask me, you karena bertanya me, ya. Kemudian kata tanyanya ingat tetap where, ya. Kemudian you akan berubah menjadi I, can berubah menjadi could, ya your money safely menjadi my money safely. Oke, saya kira ya demikian para pembelajar sekalian tentang kalimat ya langsung dan tidak langsung. Terima kasih ya telah menonton, sampai bertemu lagi di ya pembahasan ya topik-topik yang lain. Terima kasih.